Gue akan jelasin tentang WWE Raw, mungkin lebih ke reviewnya aja kali ya, karena gue agak bingung interview, gue bingung sama preview sama reviewnya, jadi gue ambil reviewnya saja. Gue di beberapa match terakhir itu WWE Raw agak mendingan, nggak bagus tapi nggak jelek juga, lebih ke sedang tapi ya, oh gimana ya, bisa dibilang ya agak rendahan untuk dibilang match yang ya gimana ya, ya itulah pokoknya. Em, untuk yang kedua, gue lebih ke ngarah ngarah ke ini doang sih, beberapa match yang gue lihat sendiri, termasuk Finn Balor sama Seth Rollins. Itu gue ngelihat Seth Rollins sama Finn Balor itu memiliki chemistry yang sangat kuat, itu yang pertama. Dan gue pun juga berpikir kalau ini berpengaruh lebih ke SummerSlam versi versi hari-hari versi hari-hari sorry versi hari-hari. Kenapa? Karena di satu sisi juga kita ngelihat, di satu sisi Finn sama Seth Rollins ini agak lebih parah daripada yang biasanya. Nggak lebih parah juga, tapi bisa dibilang match yang cukup menarik menarik untuk menarik perhatian di satu sisi ya. Dan yang kedua, mereka ini sama-sama menjual beli serangan dari mereka itu sama-sama menjual beli serangan, tidak sama sekali mendominasi. Artinya ini bisa dibilang match yang cukup berhasil yang dibuat sama WWE. Tapi kita bisa lihat juga ada beberapa yang ya gitu, dan ada yang ya sudahlah. uh, tapi yang gue ngeliat yang kedua, promo signingnya WWE ini masih dibilang agak gambling. Kenapa? Di awal-awal gue juga berpikir ini signingnya nggak begitu menarik. Memang ternyata ya dibalikin sama WWE dengan cara Liv Morgan dan Becky Lynch melakukan hal-hal yang konyol dan memberikan image-nya sebagai pegulat wanita dan calon pegulat, calon apa ya, penantang utamanya Becky. Itu aja sih. Yang ketiga, RK Bro versus Dolph Ziggler and Robert Roode. Aneh memang, satu jujur aja, match pertama itu di awal-awal itu gue berpikir ini gak akan menarik, ini yang pertama. Terus yang kedua, mereka ini apa ya, bisa dibilang ya, Riddle itu udah menyiapkan gimmick Arten. Sejujurnya gimmick Arten pun juga nggak begitu mengangkat di beberapa match terakhir. Sekarang aja nih lagi ngangkat. Oh iya, satu lagi, stadion mereka sepi, penonton mereka sepi banget ditonton. Dan gue berpikir AJ dan Omos itu menunggu match ini, ternyata mereka lebih menyiapkan untuk Street Profit versus Street Profit lawan Chad Gable dan Otis, yang bisa dibilang match yang buang-buang waktu dan gak bakal dilihat lagi. Terus yang ketiga, yang terakhir itu Edge dan The Miz. Gue berpikir kalau Edge sama The Miz ini adalah promo yang paling jelek. Ternyata mereka membalikan fakta itu, dan lebih ke sebenarnya ini lebih ke ngejek, tapi mereka itu memanfaatkan yang namanya pitch atau callback atau kiri kanannya. Mereka itu memberikan tektokan yang mereka lakukan, seperti yang satu rifting, lebih tepatnya rifting atau ngerosting kiri kanan Demis dengan menghina, dengan menyindir dia nggak bisa jadi orang pertama, sedangkan Demis dia itu menyindir kiri kirinya Edge, itu menyindir soal tidak adanya John Morrison di timnya sendiri. Itu bukan itu lagi, emang udah bagus banget gue bilang. Terus yang ketiga, yang ke berapa pun gue lupa, Woman itu tim Becky versus tim Liv.
Team Bex versus Team Liv itu juga gue nggak bilang itu bagus banget, nggak ada sama sekali. Mungkin lebih ke udah memulai promonya seperti Bianca versus Doudrop, tim sorry siapa sih gue lupa lagi, siapa ya gue, Rhea Ripley sama Nick ACH and Nikki ACH versus siapa lagi gue lupa, Queen Selina sama Carmella, dan Bex versus Becky Lynch versus Liv Morgan. Dan itu promonya mereka itu memang ya gitulah, promo mereka menaikkan promo dan dengan cara melakukan konfrontasi setelah match itu selesai. Dan yang ketiga dan yang terakhir si Big E versus Kevin Owens. Yang gua pikirkan adalah Becky ini KO ini nggak begitu menarik banget kalau untuk secara match. Mereka ini lagi menaikkan promo mereka aja. Sejujurnya KO ini sebenarnya udah bisa dibilang tahun depan udah nggak di WWE, udah nggak begitu semenarik itu. Mungkin lebih ke profesionalnya dia di WWE, dan ya gue sih ngarahnya kayak ini akan bukan ngalahin sih pendapatnya. Gue sih ngiranya sih KO itu akan jadi musuh dalam match yang nggak akan semenarik yang kita lihat. Tapi separah-parahnya KO, dia itu udah mulai melakukan promo dengan cukup menarik ketika dia bertemu dengan Seth Rollins di backstage-nya dia sendiri. Yang ketiga, yang backstage-nya WWE, backstage-nya Raw. Dan sisanya ya nggak bisa kita lihat lagi sih, udah itu aja. Mungkin gue ngarahnya sih Big E. Sejujurnya gue nggak nonton, jujur-jujuran aja. Sejujurnya gue nggak nonton sama sekali. Cuma dari beberapa segmen atau match terakhir atau endingnya jelek. Itu sejujurnya itu bukan sejujurnya lagi, bad ending mereka itu sangat jelek gue bilang. Mereka terlalu fokus dengan feud atau rival mereka sendiri dan tidak terlalu fokus dengan topiknya kayak WWE Championship, WWE Championship dan lain sebagainya. Jadi kelihatan lebih terlalu memaksa. Cuma ya gimana ya, susah juga sih kalau untuk ngejelasinnya. Mungkin gue akan bilang sih WWE lebih, gue kasih nilai 5 lah, 5 atau 6, karena gak menarik. Gue jujur aja ya, sejujurnya Raw itu gak terlalu menarik dari sisi permainan, dari sisi promo. Hanya lawan Edge sama The Miz itu membantu rating aja, untuk membantu rating dan membantu jalan ceritanya WWE atau storyline-nya WWE seperti apa. Dan yang terakhir itu ya endingnya itu udah nggak ketolong lagi, nggak ada sama sekali ngenolongin WWE. Udah itu aja sih. Thank you for watching and goodbye. Dadah, sampai jumpa. And